Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur di Kasada Power. Kali ini kita akan tes power kit Montarbo yang lagi booming ya lur. Saya beli PCB di Allshop, udah ada yang jual. Jadi kita bisa merakitnya. PCB dari Mobonanza Montarbo 2020. Untuk serinya saya juga tidak tahu lur, ini dari seri Montarbo berapa. Yang penting judulnya adalah kit Montarbo yang terkenal dengan clarity-nya. Oke. Seperti ini kitnya yang sudah saya instalasi di dalam box, menggunakan final 3 set Sanken 2922 per channel 3 set, PSU 5 ampere 47 VAC. Kita nyalakan. Untuk lampu protek udah hidup ya, karena saya pakai speaker protektor biasa yang enggak ada lampu proteknya, yang biasa yang ada di pasaran. Menggunakan tetap softar juga, dan 4 buah elko 10.000 mikro 80 volt. Oke. Supply kita cek di kaki kolektor, terbaca 6,7 volt. Di sini pun sama, satu kotak div 20 volt per div, 67 voltan. Untuk bias 337 ya, ini bias plus. Untuk bias min 337 mV. Selanjutnya DCO. Untuk yang sebelah kiri 1,5 mV. Untuk yang sebelah kanan terbaca 2,6 mV. Oke. Untuk bias mungkin setiap perakitan akan berbeda ya lur, antara jenengan yang merakit atau saya yang merakit akan berbeda, karena itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya komponen yang digunakan. Kalau kita fanatik dengan bias harus 0,000 mV, mungkin bisa diotak-atik di bagian IC ini lur, IC TL071 ini, karena setiap IC yang dipakai itu akan menghasilkan bias yang berbeda-beda. Oke lur, lanjut ke
cek DCO dan bias dengan beban. Oke, lanjut di pengecekan bias dan DCO saat power dikasih beban. Kenapa saya selalu melakukan pengecekan bias dan DCO dengan beban? Karena agar kita mengetahui performa daripada amplifier ini saat dikasih beban, bias dan DCO bisa mencapai berapa. Atau mungkin bias stabil atau DCO juga stabil, mungkin bisa saja. Atau bias dan DCO bergerak mengikuti input, bisa saja. Mari kita cek. Untuk beban saya menggunakan 4 ohm. Yang kita cek yang sebelah kanan ya lur. Ini yang sebelah sini. Kita pasang lagi probe-nya. Oke. Terbaca DCO 2,6 mV. Biasnya 360 mV karena udah lama hidup ya. Jadi tadi saat pertama dihidupkan masih kecil, sekarang mungkin udah maksimal. Beban kita tancapkan. Oke, beban sudah ditancapkan. Input kita hidupkan. Sudah hidup ya lur. Kita fokus ke bias dan DCO. Input kita buka. Wah, aponya mati. Kita hidupkan lagi. Oke, kita ulangi lagi. Ternyata DCO ngikut ya lur, sesuai dengan input yang diberikan. Nah itu udah klip lur, harusnya terbaca 7,1 ampere. DCO 67,5 mV. Nah di sini bias jadi 160-an mV, turun dulu. Mungkin kurang arus atau suplai. Bisa di info di kolom komen dulu kenapa bias saat dikasih input malah turun. Mungkin para master bisa memberikan alasan atau penyebabnya. Oke, lampu sinyal hidup, lampu klip hidup. Lampu klip hidup bagus, dia hidup sebelum sinyal clipping. Oke. Jadi lampu klip hidup sebelum sinyal clipping itu bagus. Nah itu clipping. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan tes daya. Oke, lanjut di cek daya.
perlu dicatat lur bahwa daya output itu tergantung dari power supply. Nah, saat ini saya memakai power supply 5 ampere 47 VAC. Berapa daya yang dihasilkan dengan 3 set transistor final Sanken? Oke, kita cek saja langsung. Input 1 kHz kita hidupkan. Sebentar, avonya mau mati sebenarnya ini. Duh. Ntar lur, maaf lur. Insiden lur, insiden. Wah. Ya. Oke. Nah, saya ditemani sama si bocil deh. Ini bocil nih, si ompong. Oke, kita mulai buka. Mungkin bisa fokus di ampere sama output tegangan. Ini klip, kita baca sebelum klip ya lur. Nah, ini terbaca 29 volt di 6,5 ampere. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.